Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kamancup lagi. Kita belajar matematika. Sekarang kita bahas berkaitan dengan jarak titik ke bidang di sini ya. Jarak titik ke bidang berkaitan dengan dimensi 3. Kemudian jangan lupa subscribe dan klik tombol like dan loncengnya. Kemudian share sebanyak-banyaknya ke kawan kalian, saudara kalian, handai taulan semua supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Oke, langsung aja kita bahas. Kita punya di sini apa? Kita punya di sini balok ABCDFGH, punya rusuk katanya panjang AB sama dengan AD, di mana AB-nya 12 cm, berarti seluruhnya itu adalah 12 cm alias alasnya adalah persegi. Kemudian panjang AE adalah 24 cm. Oke, berarti baloknya berbentuk apa? Berdiri ya. Baloknya berdiri. Kemudian pertanyaannya jarak G ke bidang BDE. Oke, kita lihat B-nya. G-nya. Nah, di sini G-nya. Kemudian BDE adalah bidang yang segitiga ya. BDE sini, kemudian di sini, dan ke sini. Oke, sip. Mantap ya, nggak kelihatan ya. Oke, nah itulah kira-kira segitiga BDE. Nah, terus gimana proses kita ambil G ke BDE? Nah, kalau saya biasanya gini, kita bayangin aja posisi si G sama BDE itu berada dalam satu arah ya. Nah, searah sini nih, ini ada BDE, kita tarik, kemudian ke arahin G. Nah, ini kayak ada matahari di sebelah sini. Nah, ketika diarahin matahari di sebelah sini, maka si G ini pasti menusuk miring ke si BDE. Nah, gimana cara menusuk miring ke BDE? Kira-kira G-nya tarik kemana nih? Mungkin ke sebelah dekat ke D, atau dekat ke B, atau kemana nih arahnya? Nah, itu langkah yang paling mudah atau metode di balok atau di kubus ya. Yang paling mudah adalah si G itu harus berada di suatu bidang yang apa? Memotong atau apa ini? Slice ya apa? Misalkan si G ini memotong si BDE persis di mana. Nah, yang paling mudah adalah si G itu kita masukin ke dalam suatu bidang namanya bidang ACGE. Nah, kan bidang ACGE ini udah pasti memotong si BDE. Nah, memotong di mana? Kita lihat aja langsung. Ya, kita lihat sini. Nanti ketahuan si G itu posisinya arahnya kemana. Nah, gitu ya. Nah, ketika si bidang ini kayak ada seng lah ya, motong si BDE set. Nah, kan berarti kan ada di sini nih posisinya. Nah, motong titiknya di sini. Kemudian ada di sini juga, berarti kita tarik. Nah, itu dia. Kira-kira begitu. Atau kita bikin si persegi panjang ACGE aja, kita pindahin ke sini. ACGE ACGE. Nah, kira-kira kayak gini, ini persegi panjang bukan persegi. ACGE. Nah, kemudian di situ kita punya 24 cm di sini. AC. AC itu pakai Pitagoras karena di sini 12 dan 12 pakai Pitagoras. AC itu insya Allah 12 akar 2 ya. Coba aja dulu ya. Kemudian tengah-tengah AC adalah O. Nah, EO sini ya. Nah, tadi garis EO yang merupakan garis yang dipotong oleh si persegi panjang ACGE ya. Nah, atau tempat potongan di BDE itu ya. Nah, ini potong sini. Nah, gitu ya. Potonglah di situ. Nah, sekarang berarti si G udah kelihatan nih, si G ini posisinya nabrak atau narik misalnya ada matahari, bayangan persis ya si G nabraknya itu kita udah nggak ngelihat si BDE lagi, kita udah ngelihat tinggal si garis perwakilannya aja. Garis perwakilannya adalah EO, jadi si G kita tarik langsung ke EO, berarti kita pindahin ke sini, jadi kita lihatnya G sama EO aja. Oke, saya ulang, berarti jarak G ke bidang BDE itu sama aja kayak G ke EO. Nah, terus tariknya gimana? Ya berarti kita tarik kira-kira 90 derajat ya, tinggal pakai spidol atau pensilnya kelihatannya kemana. Nah, ke sini kan yang lurus ya, harus lurus. Nah, anggap aja begitu, kita nggak tahu secara pasti ya sini. Nah, ini anggap aja ini 90 derajat. Nah, itu dia. Sip. Oh, udah G EO. Terus biasanya kita ngapain nih? Ada G ditarik ke suatu garis EO, ada titik ditarik ke garis. Kita bikin langkah pertama, bikin segitiga aja langsung. Ada G ke arah EO. Gimana? Ya udah GEO aja. Nah, GEO ya. Sini tarik garis segitiga. Nah, itu dia.
Segitiga apa ini? Ini adalah segitiga sama kaki ya. G ke O dengan E ke O itu sama. Karena jadi posisi O itu di tengah-tengah AC. Berarti di sini 12 akar 2 dibagi 2 ya. Jadi di sini 6 akar 2, di sini 6 akar 2. Pakai apa ini kalau modelnya seperti ini? Nah, yang ditanya itu bukan sisi EG, bukan sisi GO di dalam segitiga GEO ya. Bukan ditanya GO, bukan tanya EO, tapi suatu garis yang berada di dalam segitiga. Dan di sini karena dia ada 90 derajatnya berarti ngomongin garis apa? Garis tinggi. Kalau ada ngomongin garis tinggi, berarti kita ngomongin luas segitiga. Kenapa? Luas segitiga ada tingginya, setengah alas kali tinggi. Nah, itu dia. Kita ngomongin perbandingan luas segitiga. Jadi, misal gini, di segitiga GO ini ada yang namanya alas, ada yang namanya tinggi. Kalau misalkan kita pakai tingginya G, apa ini? Misalkan GP lah ya. GP. Nah, kita G ke bidang BDE itu sama aja G ke EO, artinya sama kayak GP ya. Nah, ini yang ditanya. GP inilah yang ditanya. Nah, GP ini tinggi berarti alasnya EO. Karena alas dan tinggi selalu garisnya itu membentuk 90 derajat. Berarti alas kali tinggi. Kalau luas segitiga mana? Setengah alasnya EO dikali tinggi. Tingginya GP sama dengan setengah. Nah, sekarang kita lihat alas yang lain. Alas yang lain misalkan EG. Nah, alasnya ini EG. Tingginya mana? Tingginya ini nih. Nah, apa ini? Ya sama kayak AE, sama kayak CG. Misalkan AE aja ya kita tulis. Nah, terus di sini setengah udah nggak penting lagi sebenarnya ya, perbandingan si luas segitiga. EO-nya belum ada ya. EO-nya belum ada, berarti kita mau cari GP. GP itu adalah EG dikali AE dibagi dengan EO. Berarti EO-nya harus cari dulu ya. EO-nya. EO ya Pitagoras doang ya. Akar dari siapa? AO kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. AO kuadrat berapa? 6 akar 2. 6 akar 2 dikuadratin. 6 kuadrat 32 kali 2 36 kali 2 72. AE adalah 24 kuadrat. Berarti ini adalah 72 ditambah 576 ya, alias akar 8 77648 ya. 648 itu bisa jadi berapa ini ya? 648 berarti 18 akar 2 ya, coba ya kalau nggak salah ya. 18 akar 2. Terus ya udah tinggal masukin doang. Berarti EG kita punya di sini. EG apa ini? EG ya ini sama kayak AC. AC berapa? 12 akar 2. 12 akar 2 dikali AE. AE-nya 24 dibagi dengan EO. EO-nya adalah 18 akar 2. Udah tinggal bagi-bagi. Oh, akar 2 nih ada nih, coret-coret. 24 12 ini sama-sama dibagi 6. Dibagi 6 itu 2, dibagi 6 itu 3. 24 bisa dibagi 3. Wah, enak sekali. 8 kali 2, 16. Sip, mantap. 16 cm. Oke. Berarti saya ulang, G ke bidang BDE itu sama seperti G ke EO, sama seperti GP, yang mana adalah 16 cm. Oke, demikian pembahasan jarak ke bidang berkaitan dengan dimensi 3. Oke, selamat berlatih.